Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel iGalaxy Mobile Solution, channel yang membahas seputar tutorial dan solusi servis HP. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial lengkap cara ganti LCD Vivo V9. Tapi sebelum lanjut ke video, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu terlebih dahulu dua baut yang ada di bagian bawah HP ini. Lalu setelah dua bautnya terbuka, sekarang kita lanjut untuk mencabut SIM tray-nya atau tempat kartu SIM-nya terlebih dahulu. Lalu kemudian kita lanjut untuk membuka backdoor-nya. Bisa dilakukan dari sisi pinggir dulu seperti ini. Dan perlu diperhatikan juga agar hati-hati dalam membuka backdoor Vivo V9 ini, karena di balik backdoor ini terdapat fleksibel sidik jari. Jadi jangan sampai fleksibel sidik jarinya putus atau sobek. Lalu setelah backdoor-nya terbuka seperti ini, sekarang kita akan cabut terlebih dahulu ya fleksibel sidik jarinya seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk menutup lubang kamera yang ada di backdoor ini agar terhindar dari kemasukan debu atau kotoran saat proses penggantian LCD. Dan sekarang kita lanjut untuk membuka baut-baut dari HP ini. Dan jika semua baut-bautnya sudah terbuka, sekarang kita angkat pelapis pelindung mesin HP ini. Lalu jangan lupa juga untuk menutup kamera HP ini agar terhindar dari debu dan kotoran saat proses penggantian LCD. Lalu sekarang kita lanjut untuk membuka terlebih dahulu soket baterainya, soket tombol powernya, dan juga soket LCD-nya seperti ini. Dan kemudian kita buka baterainya. Caranya kita tarik saja plastik berwarna hijau ini sampai terbuka seperti ini. Lalu kemudian kita bisa rapikan juga terlebih dahulu baterainya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke tahap proses pembukaan LCD. Nah, dalam membuka LCD kita bisa memanaskan terlebih dahulu LCD-nya menggunakan blower atau alat pemanas khusus LCD. Tapi di sini saya menggunakan blower saja. Dan untuk cara membukanya silahkan kalian simak saja videonya terlebih dahulu. Dan di sini saya juga menggunakan bantuan silet dan juga bantuan pinset untuk membuat celah di pinggir LCD-nya seperti ini. Lalu setelah celahnya sudah ada, saya juga menggunakan bantuan plastik mika tipis untuk membuka keseluruhan LCD-nya seperti ini. Lalu setelah LCD-nya sudah terbuka, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu membersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di frame HP ini. Karena biasanya sisa-sisa lem dari LCD sebelumnya itu masih melekat ya di frame HP-nya. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu sisa-sisa lemnya agar pada saat proses pemasangan LCD-nya bisa rapat atau presisi tanpa ada yang mengganjal.
Dan setelah dirasa framenya sudah bersih, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengetesan LCD. Dan perlu diperhatikan juga untuk teman-teman yang membeli LCD di toko online maupun di toko offline, itu LCD-nya harus dites terlebih dahulu sebelum dipasang, karena meskipun LCD baru, tapi tetap saja biasanya ada yang error juga, seperti tidak mau tersentuh, bergaris, atau semacamnya. Dan perlu diperhatikan juga untuk segel LCD-nya jangan sampai sobek agar mudah digaransikan jikalau memang LCD-nya ada masalah. Dan untuk cara mengetes LCD-nya, silahkan teman-teman simak saja videonya. Oke, jika dirasa LCD-nya berfungsi dengan normal, sekarang kita matikan kembali HP-nya. Lalu kemudian kita buka kembali baterainya dan juga LCD-nya. Lalu kemudian kita bisa menambahkan juga double tip di bagian fleksibel ini agar fleksibelnya rapi ya, tidak acak-acakan. Dan kemudian jangan lupa juga untuk membuka segel LCD-nya agar pada saat pemasangan LCD, kertas segelnya ini tidak mengganjal dan terlihat rapi juga pastinya. Dan perlu diperhatikan juga, jangan lupa untuk memasang pelindung speakernya ini ya. Karena ini sangat penting sekali, yang dimana gunanya agar speaker dan kameranya tidak mudah kemasukan debu atau kotoran. Dan setelah semuanya siap, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses pengeleman LCD. Nah, disarankan menggunakan lem khusus LCD ya, yang biasanya banyak dijual di toko-toko online maupun di toko offline juga pasti ada. Dan di sini dalam pengeleman itu harus benar-benar rata ya, tidak usah terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit, secukupnya saja, agar frame dan LCD-nya bisa merekat sempurna. Dan setelah lemnya sudah dirasa cukup, sekarang kita masuk ke tahap pemasangan LCD. Nah, perlu diperhatikan juga agar dalam memasang LCD itu teman-teman harus hati-hati ya, mengingat LCD itu sensitif, jadi harus hati-hati dalam memasangnya. Dan setelah LCD-nya sudah terpasang seperti ini, sekarang waktunya kita mengikat terlebih dahulu HP-nya ini menggunakan karet atau alat penjepit khusus LCD. Tapi di sini saya menggunakan karet saja secukupnya karena saya rasa lebih simple. Lalu setelah HP-nya sudah terikat seperti ini, sekarang kita diamkan dulu minimal 30 menit sampai 1 jam. Sampai benar-benar lemnya kering. Dan di sini videonya saya skip. Dan jika dirasa lemnya sudah kering, maka karetnya sudah bisa dibuka. Lalu jika semua karetnya sudah terbuka, sekarang waktunya kita pasang kembali semua bagian-bagian HP-nya ini kembali seperti semula. Jadi silahkan disimak saja videonya ya.
Dan setelah semua bagian-bagiannya terpasang, jangan lupa juga untuk memasang dua baut yang ada di bagian bawah HP ini. Dan sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu membersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di pinggiran LCD-nya ini. Tujuannya agar HP-nya terlihat semakin rapi pastinya ya. Dan membersihkannya bisa menggunakan tisu atau semacamnya. Dan inilah hasil akhirnya, terlihat rapi dan presisi ya. Oke, sekian dulu tutorial cara ganti LCD Vivo V9. Like dan share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.